Kegiatan mengejakulasikan diri sendiri. Apa yang dipuasin? Nafsunya lah. Kalau setelah itu tetap lalu berdoa, tidak dong. Hai, nama saya Ellen. Sekarang ngajar musik. Nama gue Victor Anliawan. Sekarang kesibukannya kerja sama kuliah. Halo, aku Tasya. Bikin jadwal sidang sama lagi internship. Halo, perkenalkan nama saya Julius Teja Setiawan. Saya adalah seorang freelance master of ceremony. Halo, nama gue Benny. Kesibukan gue sekarang bantu usaha nyokap aja dan gue kerja di suatu orkestra di Indonesia. Halo semuanya, nama gue Howard. Howie sibuknya dari nada-nada suara yang sangat excited ini skripsi. Tahu? Saya tidak tahu bedanya apa, tapi saya tahu masturbasi itu apa. Masturbasi adalah suatu proses di mana kita menggunakan tangan dominan kita untuk merangsang organ kelamin. Oh, ditemani dengan fantasi-fantasi seksual yang kita prefer, sehingga kita terangsang, dan setelah itu ya kalian pasti tahu dong. Tidak mungkin kan kalau setelah itu tetap lalu berdoa, tidak dong. Tidak, kalian pasti tahu yang nonton ini. Suatu kegiatan biologis. Tahu, itu adalah kegiatan mengejakulasikan diri sendiri tanpa melakukan hubungan seksual. Tahu, kayak memuaskan diri sendiri, tapi nggak sama orang lain gitu. Sama diri sendiri aja. Oh gitu. Apa yang dipuasin? Nafsunya lah. Itu kayak memuaskan hasrat tapi sendiri ya. Enggak. Hah? Sekarang masih Untuk alasan kesehatan mungkin. Ya pasti. Nah, kok ketawa? Ya masih lah, jujur-jujur aja. Gue nggak mau munafik bro. Sejujurnya pernah. sekarang masih nggak? Udah enggak. Enggak. Saya akan bilang kalau misalkan saya berpengalaman, terus aktif masih aktif. Kayak organisasi. Tapi saya sampai sekarang masih melakukan. Nggak sampai sekarang dong, nggak di saat ini juga. Tapi maksudnya dalam waktu, saya gini dalam semingguan belakangan ini masih berkumpul dengan itu juga. Dan kayaknya akan bertahan sampai nanti, sampai tua. Mungkin di saat saya menikah, mungkin di saat itulah agak lebih sedikit lah gitu. Karena mungkin saya lebih takut diomelin ya dibandingkan senang untuk melakukannya gitu. Masa mau melakukan tiba-tiba istri kayak aku apa gitu. Kan tidak juga. Ngerasa banget. Menurutku orang-orang yang ngelakuin itu udah sering, jadi karena udah sering mungkin nggak ngerasa bersalah ya. Ini kadang-kadang lah ngerasa bersalah lah. Iya kadang-kadang enggak. Have fun aja udah. Sejauh ini sih senang-senang aja. Setelah dan berpikir gimana cara gue kontrol ya gitu. Mungkin di satu sisi itu kebutuhan ya, tapi di satu sisi ada efek buruknya juga sih. Kenapa? Jatuhnya kita tuh bisa kecanduan kalau menurut gue gitu. Karena ini pengalaman aja, gue pernah ada di satu masa tuh kayak, aduh rasanya kalau gue nggak melakukan itu tuh rasanya tuh kayak ada yang aneh gitu, kayak ada yang kurang gitu. Menurut gue parahnya itu kalau lu udah sampai kecanduan atau lu ketergantungan sama itu sih. Kayak misalkan lu ngerokok gitu kan, wah kayaknya kalau nggak ada ngerokok mulut tuh gatel nih gitu. Ya gitu sih kalau dari sudut pandang gue. Sama sih kayak narkoba, ketergantungan jadinya. Dan bikin kayak apa ya? Jadinya nggak mau mikirin hal lain gitu, ya hal itu aja dan kayak edik banget gitu. Sampai lu bisa kayak jadi di alam bawah sadar lu itu kayak pengen terus itu loh, terus malah pengen nunjukin ke orang lain dan Kalau gue secara langsung ngerasain efek buruknya kayaknya belum gue rasain ya, tapi yang banyak gue baca ya sebenarnya banyak hal yang terjadi ya, kerusakan otak, terus
cara lu memandang wanita mungkin itu juga jadi dampak buruknya sih, yang gue tahu ya. Sepengetahuanku ada kalau terlalu sering. Kayak jadinya nggak bagus juga buat kesehatan. Wah, kok saya tidak terpikir efek buruknya apa ya? Tapi ada yang bilang kerusakan otak. Saya tidak tahu penelitiannya kayak gimana. Coba masa kalau misalkan dibilang kerusakan otak tuh mungkin karena yang kayak shortcut gitu. Karena otaknya jadi kayak nggak bisa ngebedain mana yang memang nyari kesenangan yang secara sehat dengan yang kayak instan aja. Jadi otaknya tuh kayak pengen instan, jadi kan adiksi kan. Habis itu mungkin pemahamanmu tentang seks jadi salah. Karena kamu kan nonton itu kan kayak wow sekali gitu kan. Kok bisa ya posisi-posisi seperti itu? Kita tahu dong kalau misalkan Anda nanti sudah menikah, Anda kan tidak mungkin di posisi-posisi begitu dong. Kan sulit ya. Kamu kan bisa lihat, masa kita orang Asia kan tidak bisa mengangkat beban seberat itu. Kamu lari saja ngos-ngosan loh. Jadi mungkin pemahaman tentang seks jadi salah gitu loh, kayak ngeliatnya, oh iya pasti seks yang begini, begitu menyenangkan apa segala macam. Dan lalu kan kita ngeliatnya kayak selalu tuh kayak pasangannya selalu mau gitu kan. Tapi kan kenyataannya tidak dong. Kenyataannya kan kalau misalnya kamu sudah menikah agak lebih sulit ya, pasti kan ada diskusi-diskusi dulu gitu. Jadi kayak ya pasti akan lebih sulit. Jadi perspektifmu bisa salah, jadi hati-hati juga. Gue pernah searching mengenai hal itu. Secara biologis mungkin tidak ada, malah secara biologis itu ternyata malah menyehatkan tubuh, tapi itu menyebabkan kecanduan. Lu candu nggak? Dibilang candu banget nggak? Jadi candu aja. Ya tergantung candu. Maksud gua tuh kayak nggak yang setiap hari gila-gila kayak untuk sehari bisa semangat harus masturbasi, untuk sehari untuk di hari berikutnya juga harus lagi. Enggak seperti itu. Ngelakuin hal lain aja yang lu suka gitu. Pokoknya kalau lu pengen itu jangan memaksakan diri lu untuk melakukan itu, maksudnya kaliin aja. Tolong nyibukin diri lah dengan hal lain. Kan bisa nggak melakukan hal itu. Gue yang paling pertama banget buat dihindarin sih, yaitu si nonton film pornonya ya. Karena itu yang paling memicu. Terus kemudian ya kalau bisa sibukin diri lu dengan aktivitas yang lu sukain, yang bikin lu nggak lagi kepikiran yang negatif kayak gitu. Dan sebenarnya baca saat teduh dan baca firman Tuhan tuh sangat menguatkan ya. Itu penting sih. Coba cari kegiatan lain yang bikin lu lupa sama itu. Karena menurutku itu dilakuin karena dia lagi nggak tahu mau ngapain. Jadi akhirnya dia terus media sosial juga kan cepet banget, jadi kayak dia nge-scroll terus akhirnya dia nemuin kayak gue lagi jadi pengen gitu, akhirnya dia melakukan itu. Jadi coba cari hal yang bikin lu bisa lupa, jadi nge-distract itu. Sibuk atau hangout sama temen kayak gitu. Waduh, gue berasa gak layak ya ngomong gini. Cuma kalau misalkan ada yang nanya gitu sih, paling kalau gue bakal bilang ya kurangin aja lah, jangan terlalu sering gitu loh. Itu sih kalau dari gue ya. Cobalah disiplin rohani gitu loh. Kalau misalkan lo kepikiran buat masturbasi atau lo kepikiran buat onani gitu ya lu coba alihkan itu dengan membaca firman. Mungkin gitu. Atau kalau kayak misalkan gue pernah nih ada sekali di satu masa, wah kayaknya lagi kenceng-kencengnya kayak gitu kan. Aduh coba dengerin lagu rohani. Rasanya ketika gue mau melakukan itu abis dengerin lagu rohani kan kayaknya gimana gitu, kayak ngerasa bersalah gitu kan. Jadi ya tiap orang punya caranya sendiri-sendiri lah. Cuma kalau dari gue sih itu. Mulai belajar untuk menahan diri. Sama ingat, siapa tahu ada efek lain yang kita nggak tahu, yang bisa mempengaruhi kesehatan. Kalau nggak ada, gas. Kalau nggak ada, balik lagi ke alasan yang pertama. Nasihati diri sendiri. Orang lain gitu. Kalau misalkan ke diri sendiri, saya cuma akan kayak hobi, makanlah sampai kenyang. Karena kalau misalkan makan sampai kenyang, untuk bisa menikmati proses masturbasi kan agak sulit ya. Karena begah. Kita be realistik aja, kalau kamu begah tidak senikmat itu. Terus, tapi kalau misalkan ke orang lain, tentu tidak menyuruh dia makan dong. Akan dianggap kamu orang Kristen, apa kok saya dinasihatin untuk makan.
Jadi kalau misalkan ke orang lain mungkin aku akan ini sih, maksudnya lebih kayak bilang, by the way saya orang konseling, jadi saya biasa kan ngajak ngobrol dulu. Tapi kalau misalkan emang kayak langsung nasihatnya adalah you have to know inti yang kamu pengen tuh apa gitu loh. Karena kan sebenarnya kayak konsen aku sendiri kan jatuh dalam pornografi because I don't have a sense of control. Kalau misalkan lagi nggak bisa mengendalikan hal dalam hidup, aku ingin mengendalikan hal-hal dalam yang ada di pornografi itu. Karena itu kan mudah dikendalikan. Aku bisa akses konten apapun yang aku mau, bisa untuk kontrol orang yang aku tonton sebagaimana pun aku mau gitu. Jadi coba dulu untuk digali akarnya apa sih permasalahannya. Kalau misalkan ternyata kayak aku gitu permasalahan karena nggak bisa control of life, ya carilah alternatif yang lebih sehat. Terus be vulnerable di hadapan orang. Maksudnya kita suka banget untuk tutupin ini, padahal kan kenyataannya kita semua juga jatuh ya. Yang kameramen juga jatuh. Jadi kan kita sendiri juga kayak beneran hampir semuanya jatuh di dosa yang sama. So ya nggak ada salahnya juga loh untuk, apalagi kan gereja beneran disediakan untuk kamu ngobrolin mengenai dosamu. Gereja kan bukan gabungan orang-orang suci ya, tapi kan gabungan orang-orang yang emang berdosa yang ngumpul bareng diselamatkan karena kasih Kristus. Nah kita kadang-kadang tuh nggak ngasih keleluasaan untuk Kristus tuh kayak mancarin kasihnya gitu, karena kita nggak mau terbuka bahwa kita orang berdosa. That's why ya being vulnerable di hadapan orang Kristen bagus. It's hard sih, karena ya gue juga dari kecil digedein di keluarga yang kamu harus suci. Kayak melakukan dosa sedikit, kamu salah, harus suci gitu. Jadi akhirnya kita malah tekan, ujungnya jadi ke bawah terus. Gak selesai permasalahan, lingkaran setan. Enggak. Gak pernah sama sekali seumur hidup? Iya, kok kayak gitu guys? Lo gak percaya sama gue sih? Oh iya, kadang habis nonton pornografi biasanya ada tindakan lanjutannya. Kok kamu pengalaman? Oh ini testimoni dari bapak. Kejebak. Aduh.